Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Rekan-rekan dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini bisa bertemu kembali untuk melanjutkan belajar bersama kita, melanjutkan bacaan kita dari buku Syarh Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah lil Imam Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, Mas Dedi mana? Loh, kok kerap cuti beliau? Iya. Baik, karena Mas Dedi nggak ada, pertanyaan ditiadakan. Baik, kita lanjut saja jamaah. Terakhir sampai halaman berapa nih? 41. Syarat yang ke-5 sudah. Terakhir ke-4 berarti. Baik. Ada pada pertemuan yang lalu syarat qabul la ilaha illallah itu yang ke-4 adalah as-sidqu al-munafi lil kadhib, jujur sehingga tidak ada dusta di antara kita. Nah, yang kelima al-khamisu min syurutiha, syarat yang kelima adalah al-mahabbatul munafiyatu lil bughdi wal kur, cinta. Orang namanya cinta itu suka. Kalau suka ya tidak benci. Tidak benci ya. Cinta apa lawannya, Mas? Cinta dan benci kan? Ya, berarti kalau cinta ya nggak mungkin benci. Begitu. Apa maknanya? Bi an yuhibba qailuha Allah azza wa jalla wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa dinal Islam wal muslimin al-qa'imina bi awamirillahi al-waqifina 'inda hududih. Ini dia penting Bang untuk diperhatikan. Orang yang memenuhi syarat ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah itu, salah satu syaratnya adalah cinta. Cinta, orang yang mengucapkan itu cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta agama Islam. Kemudian yang terakhir, cinta orang-orang Islam yang menegakkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau harus didekatkan berarti. Kekencangan ya? Tadi. Oh, mentul-mentul. Pernya top berarti kegedean. Jadi ingat jamaah, mengucapkan kalimat la ilallah konsekuensinya cinta Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensinya cinta Rasulullah. Kemudian otomatis berkonsekuensi cinta agama Islam. Lalu juga cinta umat Islam yang menegakkan agama Islam. Sehingga kalau ada orang mengklaim dirinya muslim, mungkin jamaah cinta Rasul, mungkin suka tahlil, jamaah tahlil. Tapi ketika ada orang muslim yang berusaha untuk melakukan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tapi malah dibenci, ketika ada orang muslim yang berusaha untuk menyampaikan dakwah tauhid, mengajak umat Islam mengesahkan Allah, kok malah dibenci, berarti perlu ditanyakan. Dan itulah kenyataan jamaah. Ada orang mengaku muslim tapi membenci agamanya sendiri. Meskipun tidak semua ya, sebagian
dibenci. Contoh misalnya yang biasa umum sajalah. Contoh satu, itu masalah waris. Konon katanya tidak sesuai dengan konsep kesetaraan gender. Nah, berarti gimana? Katanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, ini yang paling top ini. Oh iya, langsung. Lurung di Masya Allah. Berarti kita mau nungguin. Nginceng. Poligami, iya. Itu jelas. Apalagi yang dibenci. Jihad. Ya. Riba. Artinya larangan riba maksud saya. Dan seperti jilbab bahkan lagi viral lagi ini. Konon katanya diberi kebebasan memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan, tapi masih ada juga. Ya begitulah memang. Ya, larangan-larangan tidak memberikan kebebasan. Ini berarti ya tidak konsekuen. Dan perlu dipertanyakan daripada kalimat tauhid yang ia ucapkan. Begitu jamaah. Karena mau tidak mau ketika mengucapkan la ilaha illallah supaya ucapan kita itu diterima di sisi Allah, ya tadi konsekuensinya cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam. Dan cinta umat Islam yang menjalankan tadi. Begitu. Sebaliknya, ini dia. Wa an yubghidha man khalafa la ilaha illallah, ini dia. Membenci orang yang melanggar kalimat la ilaha illallah. Ya otomatis dong. Kalau kita cinta Allah, kemudian ada orang benci Allah, masa kita disuruh mencintai orang yang membenci Allah? Nggak mungkin. Kalau kita cinta Nabi, lalu ada orang membenci Nabi, masa kita disuruh mencintai orang yang membenci Nabi? Nggak mungkin. Kalau kita cinta Islam, lalu ada orang benci Islam, masa kita disuruh mencintai orang yang membenci Islam? Otomatis kita harus benci orang yang membenci Allah, benci kepada orang yang membenci Nabi, benci kepada orang yang membenci Islam. Karena itu konsekuensi. Nggak mungkin ini si jenis ngalor si jenis ngidul kudu bareng ora iso. Si jenis panas si jenis adem iso nggak bareng mas? Bisa nggak panas dan dingin bersama? Iso ning remuk. Kapan itu? Loh, orang tahu kok. Demam. Demam itu panas dingin tuh. Adem ning panas. Awake panas yang rasane adem. Dan itu nggak nyaman, gitu maksudnya. Oleh karenanya jamaah, ini sebuah konsekuensi ya. Mari kita mencoba jujur, karena sebelumnya kita jujur. Walah sidik-sidik mungkin begitu. Kalau orang tidak menggunakan sedikit saja, akal pikirannya begitu. Tapi coba sebentar saja, sejenak saja, mencoba jujur, mencoba menggunakan akal sehat kita, insya Allah akan paham ini. Tapi ya, sebagian orang itu sulit diajak ngaji. Ketutup sudah. Lanjut. Wa ata bima yunaqiduha min syirkin wa kufrin. Ya tentu kita akan benci orang yang masih melakukan kesyirikan, orang yang melakukan kekufuran. Wa mimma yadullu ala ishtiratil mahabbah, dan yang menjelaskan, menunjukkan cinta ini sebagai salah satu syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah di sisi Allah adalah qaulullahi subhanahu wa ta'ala anil kufaril musyrikin. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Apa itu? Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Sebagian orang, sebagian umat manusia menjadikan selain Allah itu sebagai sembahan-sembahan, Tuhan-Tuhan yang menyaingi, menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah itu yuhibbunahum kahubbillah, mencintai Tuhan-Tuhan mereka yang selain Allah. Dia buat itu, ada ini, ada itu, pokoknya dia jadikan Tuhan untuk menandingi Allah. Itu dia cintai sebagaimana ia cintai Allah. Karena orang berbuat syirik itu dia menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Selain Allah yang ia sembah itulah Tuhan-Tuhan yang ia jadikan sebagai pesaing bagi Allah, kompetitor maksudnya. Meskipun tidak layak.
Ini tidak layak jadi kompetitor bagi Allah, tidak. Cuman mereka sadar atau tidak menjadikan sebagai Tuhan yang disembah, otomatis ya meletakkan kedudukan sebagaimana kedudukan Allah, meskipun tidak layak. Lalu mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Sedangkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Beda dengan orang-orang yang beriman, cintanya amat sangat besar. Asyaddu, lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cinta orang-orang musyrik tadi kepada Tuhan-tuhan mereka. Mengapa? Li'anna mahabbatal mu'minina lillahi subhanahu wa ta'ala mahabbatun khalisah. Mengapa cinta, kadar kecintaan orang beriman kepada Allah itu jauh lebih besar, lebih banyak, lebih murni, lebih kuat daripada cinta orang-orang musyrik kepada Tuhan-Tuhan mereka? Karena cinta seorang mukmin kepada Allah itu murni, tulus, ikhlas, suci. Sebaliknya, wa amma mahabbatul musyrikina lillah, ya mereka mencintai Allah, tapi tadi kan namanya musyrik, dia mencintai Tuhan-Tuhan selain Allah, berbagi mereka. Fa mahabbatun sawiyya fiha ghairullahi billah. Ini dia bagi cintanya kepada Allah kepada selain Allah. Namanya membagi yang tidak sempurna, tidak tulus. Walihada yaquluna yaumal qiyamati idza udkhilun nar. Oleh karenanya orang-orang kafir musyrik saat mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka berkata, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, sungguh dulu ketika di dunia kami benar-benar berada di dalam kezaliman, kesesatan yang nyata. Dhalal, kesesatan yang nyata. Mengapa mereka baru sadar bahwa dulu saat di dunia berada di dalam kesesatan yang nyata? Karena dulu nusawwikum bi rabbil alamin. Karena dulu kami menjadikan kalian Tuhan-Tuhan yang kami sembah sama kedudukannya dengan Rabbul Alamin. Meskipun tidak layak sebenarnya. Barang jelek kok disamakan dengan barang bagus, ya tidak layak. Itu sebuah kezaliman. Dan itu menjadikan dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Namun penyesalan yang tiada guna. Getun sing wis ora ketulungan. Kapan itu jamaah? Getun ketika sudah mati, sudah meninggalkan dunia, atau sudah berada di akhirat. Tapi kalau masih di dunia, ya getun, kecewa, rugi, buntung, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau kegetunan itu sudah terjadi pada hari kiamat, na'udzubillah min dzalik, tidak bisa lagi diulang. Dan pasti mereka akan getun. Getun ini bahasa Indonesia ini apa, Mas? Menyesal tadi, menyesal. Lali, Mas. Pasti mereka akan menyesal. Boro-boro orang kafir ya, boro-boro orang musyrik. Bahkan orang mukmin yang masuk surga aja menyesal. Kalau nggak percaya, kita semuanya besok akan menyesal. Mengapa? Kurang banyak amal ibadah kita. Maksudnya begitu. Menyesali bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita itu belum maksimal kita manfaatkan. Meskipun sudah masuk surga loh ya. Lah bagaimana dengan yang tidak masuk surga? Tambah penyesalan mereka. Fala ilaha illallah innama tanfa'u indama takunu nabi'atan. Betul. Nabi'atan an mahabbatin lillahi subhanahu wa ta'ala. Walhasil jamaah, kalimat la ilaha illallah itu hanya bermanfaat, hanya berguna bagi orang yang mengucapkannya jika betul-betul muncul, tumbuh ya dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatin li hadhihi al-kalimatil 'azimah. Muncul pula, tumbuh pula dari kecintaannya kepada kalimat yang sangat agung ini. Begitu pula wa mahabbatin limad dalat alaih. Muncul dari rasa cinta terhadap isi kandungan dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah.
Jadi jangan hanya mencintai kalimat la ilaha illallah. Ngapa Mas seneng? Nek dilafatke kok merasake penak, dirungokne penak, terus gampang, terus piye ngono lho rasane. Betul. Tetapi bukan sampai di situ saja. Isinya itu yang paling penting. Ada orang mungkin jamaah tahlil, sedina mungkin maca ping pira Mas jenengan? Ping 1000. Tapi radong isine malah melanggar kandungan isinya. Ya ora ana gunane. Bahkan bisa jadi dia kalau dikasih tahu membenci. Loh Mas, dia jamaah tahlil, tetapi ketika diingatkan kesyirikan yang ia lakukan, dia benci. Dia malah marah. Nah ini aneh ini. Dan itu barangkali ada. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi benci konsekuensi la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Tauhid. Ketika diajak bertauhid, dia malah marah-marah. Ada nggak model seperti ini? Masih ada atau masih banyak Mas? Wah, oke Mas, berarti PR kita masih banyak. Gitu jemaah. Kita harus jelaskan ini. Jadi kalau mencintai ki ojo mung lamis, tresnamu mung lamis. Jangan hanya di kulit, sampai dalam, sampai isinya semua ditresnani gitu loh. Apa itu konsekuensi? Ya. Cinta kepada kalimat tauhid, mencintai kandungan tauhid, mencintai kandungan la ilaha illallah. Apa itu? Min tauhidillah. Ya kalau kita mengaku mencintai kalimat la ilaha illallah, mau tidak mau, gelem ora gelem, harus mentauhidkan Allah. Karena itu otomatis. Pertama, mengesahkan Allah, memanunggalkan Allah, tidak boleh berbuat syirik. Yang kedua, wa ikhlasid dinilah, melakukan segala bentuk amal ibadah agama ini hanya karena Allah dan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Itu yang dua. Yang ketiga, wa mahabbatin li ahliha wa a'maliha, mencintai ahlu tauhid, mencintai amalan-amalan yang tulus ikhlas dilakukan hanya untuk Allah. Aneh memang sebagian saudara kita yang mengaku muslim, pecinta kalimat la ilaha illallah, tetapi ketika ada orang mengajak saudaranya bertauhid malah dibenci, ajakan dakwah pengajiannya dibubarin, digeruduk. Nah itu dia. Coba kalau sama-sama yuk duduk bareng, jangan menuduh, jangan memfitnah, jangan suudzon, lungguh rungokno sik to. Yang disampaikan itu bener apa luput? Yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis apa tidak? Kalau sesuai, mengapa dibubarkan? Mengapa dibenci? Mengapa dilarang? Begitu. Wong itu konsekuensi bersama. Anda juga punya konsekuensi yang sama. Harusnya begitu. Tapi itulah kenyataan jamaah, bahwa masih banyak PR yang mesti kita selesaikan. Sebagian saudara kita belum tahu, belum paham. Maka mari kita kasih tahu, kita pahamkan. Kita share, kita viralkan, kita sampaikan di mana-mana. Berdakwah tidak harus di pengajian. Jenengan punya media, apapun banyak itu, silahkan. Sampaikan mungkin hari ini jenengan posting, entah di Instagram, di Facebook, atau di TokTik, atau di mana lagi Mas? Hah? Tik-tik gitu kan. Monggo lah, gitu ya. Sampaikan, oh syarat qabul la ilaha illallah. Salah satu syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah, cinta. Begitu dia. Cinta siapa? Cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta Islam, cinta orang yang mencintai kalimat tauhid, cinta orang yang mengamalkan kalimat tauhid, cinta orang yang mendakwahkan kalimat tauhid. Begitu. Nggak usah banyak-banyak. Ya berapa baris gitu. Dalilnya kasih, misalnya gitu kan. Kalau tidak cukup, ya disebutkan misalnya surat ini atau di dalam hadis ini dan seterusnya, supaya saudara-saudara kita paham. Kemudian, wa minad du'ail azimil ma'suri an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu doa yang sangat agung, mulia,
yang diriwayatkan sah dari Nabi SAW, wa as'aluka hubbaka, ya Allah, aku mohon agar aku bisa mencintaimu, wa hubba man yuhibbuk, ini dia, dan bisa mencintai orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang bisa menjadi sebab aku mendapatkan bisa mencintai dirimu. Mencintai Allah, mencintai orang yang mencintai Allah, mencintai amal-amal ibadah-ibadah yang bisa menjadi sebab kita meraih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Kalimat tauhid. Dan orang-orang yang bertauhid. Kan begitu. Mencintai kalimat tauhid, mencintai orang yang menegakkan tauhid. Harusnya begitu, tetapi mengapa ketika ada orang mengajak kepada tauhid malah dibenci? Ya, perlu dipertanyakan ini orang. Wa fi hadits Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman. Siapapun yang di dalam dirinya ada 3 poin ini, 3 hal ini, pasti dia akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Tapi kalau belum, ya dia mungkin terpaksa jadi orang Islam. Jadi orang Islam rasanya orang bahagia ya, orang nyaman, orang tentrem. Kok kita piye wae? Ya mungkin belum ada 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama. Bahwa Allah dan Rasulnya itu jauh lebih ia cintai daripada selainnya. Bahwa kita tidak dilarang mencintai harta, tidak dilarang mencintai orang tua, anak, istri, suami, saudara, harta, kedudukan, pangkat, kesenangan. Tidak dilarang. Tapi yang penting cinta yang proporsional gitu loh. Dan tidak melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Boleh namanya orang disuruh mencintai istri, kalau ya istri mencintai suami, orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua, bahkan mencintai sahabat, mencintai sesama muslim. Iya, cinta harta manusia. Cinta ilmu, cinta kedudukan, cinta pangkat, kekuasaan, jabatan, iya manusia, boleh. Cinta dunia secara umum boleh. Tapi syaratnya bertakwa, sebagaimana la ba'sa bil ghina limanit taqa. Boleh kekayaan kita cintai, tapi bagi orang bertakwa loh ya. Dan orang bertakwa itu orang yang bertauhid. Dengan catatan tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di sini man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika seseorang itu menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai, melebihi cintanya kepada siapapun, termasuk cintanya kepada dirinya sendiri. Apa artinya? Dia rela berkorban demi meraih cinta Allah, cinta Rasul. Begitu. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai orang lain semata-mata karena Allah. Orang itu nikmat jamaah kalau tulus. Tapi kalau ada tendensi, ada pamrih, itu rekoso banget. Ketika Anda mencintai orang lain tapi Anda pengen mendapatkan sesuatu dari yang Anda cintai itu, ketika dia tidak memberi Anda sebagaimana yang Anda harapkan, jenengan rugi, tuno, buntung. Ya, 2 hal. 1, sudah mencintai tidak dibalas. Yang kedua, mengharap tapi tidak diberi. Rugi. Tapi kalau kita mencintai ikhlas, diwales ya alhamdulillah, ora diwales ora apa-apa, plong. Dikai walhamdulillah, ora dikai jan aku ora niate njaluk iki njaluk kuwi kok. Enak kan? Tentrem atine, bahagia dia. Itu dia, cinta yang murni, cinta yang tulus. Wa an yakraha, yang ketiga, an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa finnar. Dia tidak suka alias benci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dirinya dari kekafiran itu, sebagaimana ia tidak suka jika dilempar ke dalam api atau ke dalam neraka. Siapa yang mau dilempar ke dalam kobaran api? Siapa yang mau dimasukkan ke dalam neraka? Tidak ada, benci dia.
berupaya semaksimal mungkin menjauhinya. Begitu pula dia menjauhi kekafiran, menjauhi kekufuran, menjauhi kesyirikan. Setelah Allah selamatkan dirinya, mungkin zaman dahulu dia belum beriman, mungkin zaman dahulu dia masih banyak berbuat syirik. Setelah Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah, Allah selamatkan dirinya dari kekafiran, dari kesyirikan, dari masa lalunya yang gelap, dia tidak ingin kembali lagi. Tidak. Dia tidak mau kembali lagi. Sebagaimana dia tidak mau dimasukkan, dilemparkan ke dalam api. Karena apa? Gak suka. Ya sakit, panas begitu. Umurun salasah. 3 hal ini adalah aslun wa tafri'un wa nafyun lil mudad. Ini adalah prinsip ya, yang bercabang, kemudian juga yang menolak lawannya atau kebalikannya. Asalnya mana? Pokoknya mana? Mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Cabangnya mana? Mahabbatu ma yuhibbuhullah. Cinta kepada Allah itu pokok. Ibaratnya pohon begitu, dia punya batang yang kuat. Lalu dia punya cabang-cabang. Cabangnya apa? Mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Dan nafyul mudad, menolak kebalikannya apa itu? An yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu. Kama yakrahu an yuqdafa finnar. Dia tidak suka lagi kembali kepada kekufuran dan kesyirikan serta kemaksiatan, sebagaimana dia tidak suka jika dilemparkan ke dalam api. Yang kelima, cinta. Dan ini sejatinya solusi segala hal itu cinta sebenarnya, jemaah. Kalau kita bicara cinta, sebenarnya selesai. Apapun itu akan selesai dengan solusi cinta. Siapa yang tidak punya cinta? Ya kan? Semua orang punya cinta. Orang kalau tulus cintanya pasti selesai. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pun dengan cintanya kepada hamba-hambanya itu mengutamakan rahmat daripada murkanya. Inna rahmati sabaqat, dalam riwayat ghalabat ghadabi. Rahmatku itu mengalahkan atau mendahului murkaku. Kalau kita mengambil faedah dari konsep cinta ini pun dalam kehidupan sehari-hari pun sepertinya lebih mudah untuk menyelesaikan beragam solusi, jemaah. Contoh, kita misalnya ada pertengkaran, ada cekcok, ada ya perbedaan pendapat. Coba kalau dilandasi dengan cinta, bukan benci, tapi kalau awalnya sudah benci, pokoknya aku rasa seneng, ya sudah. Padahal sama muslim, ya enggak? Coba kalau diawali dengan asal tadi rasa cinta, lah, kowe ono masalah, yo ini, ya. Kowe muslim, lah kayak sedulurmu ya muslim, bukankah al muslimu akhul muslim? Iya ya. Mengapa tidak saling mencintai karena Allah? Kalau sudah asalnya seperti ini, ketika ada perbedaan pun nanti akan mudah diselesaikan. Tapi kalau asalnya kebencian, wah sudah, jemaah. Itu maksud saya. Jadi luar biasa cinta ini, kalau dikupas luar biasa. Yang keenam sekarang. As-sadisu min syurutiha al-inqiyadul munafi litark. Bahwa ketika seseorang mengucapkan kata la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah, syarat supaya diterima kalimat itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-inqiyad, tunduk patuh, sendika dawuh sami'na wa ata'na. Al-munafi litark, otomatis ketika kita tunduk patuh taat, ya kita tidak delewer, tidak atark itu tidak mau taat, meninggalkan. Bar ngomong la ilaha illallah, ya wis lah. Loh, orang ngono mas, loh jenengan wis ngomong la ilaha illallah, ya ono konsekuensine wae salat. Ora oleh syirik, ya aja syirik lah. Luweh terserah aku. Loh ndak bisa. Ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Dia harus patuh, dia taat. Contoh sederhana yang sering kita sampaikan. Ketika seseorang mendaftar, misalnya jadi pegawai di Almanar,
Begitu diterima, jebret diterima, ya habis itu orang teko, orang mlebu, orang kerja, sak gelemku ya ndak bisa. Harus tunduk patuh aturan perusahaan Al-Manar. Orang daftar di UGM misalnya, diterima. Ya, alhamdulillah aku ditampa nang UGM. Oh, pinter tuh aku, pinter. Bar kuwi wayahe daftar ulang, wayahe mlebu, wayahe kuliah, wayahe ujian. Terserah aku toh. Ya ndak bisa. Harus tunduk patuh taat terhadap aturan UGM. Misalnya begitu. Orang kau ujuk-ujuk, wah harus penting daftar baru besok untuk ijazah ora iso. Sebagaimana daftar jadi pegawai Al-Manar, kemudian orang kerja pengen akhir bulan dapat gaji, tidak bisa. Ada konsekuensi namanya al-inqiyad. Wal-inqiyad huwal istislam. Apa inqiyad itu? Istislam. Istislam itu tunduk patuh berserah diri. Wa tawa'iyatu taat wal imtisalu mau melaksanakan li amrillahi subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ia harus melakukan aturan syariat, ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya jika ada orang yang sudah bersyahadat kalau kemudian tidak sholat, ya berarti dia belum diterima. Ya tadi ibaratnya, lho mas kowe ditampa wis sehasi orang mlebu Al-Manar piye? Lho mas sampean iki jarine ditampa nih pengumuman itu diterima, nomor sekian diterima sebagai mahasiswa baru di UGM. Tapi nanti saiki orang mlebu sampean. Nanti bisa dikeluarkan kalau nggak segera diperbaiki. Tidak segera dikonfirmasi, kan begitu jemaah. Sama juga demikian pula dengan kalimat tauhid. Maka fala ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan itu ta'ni istislam al-abdi lillah. Artinya seseorang itu punya konsekuensi tunduk patuh berserah diri melaksanakan perintah Allah. Wan qiyadahu li syar'i, manut terhadap aturan syariatnya. Wa ta'atihi li amrih, taat kepada perintahnya. Jalla fi'ula. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yuslim wajahahu ilallahi wa huwa muhsin, dan barang siapa berserah diri menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh terhadap kalimat bir'ulwah, ya, tali yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah, ay bila ilaha illallah. Wa yaqulu jalla wa ala, begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, wa aslimulah, dan tunduk patuhlah kepadanya. Ay inqadu wa wamtasilu, tunduklah, patuhlah terhadap syariat dan perintah Allah. Sehingga jamaah, simpulannya, fa ahlu la ilaha illallahu haqqan, orang yang betul-betul mengucapkan kalimat syahadat, atau orang yang mengucapkan kalimat syahadat yang sejati, yang asli, bukan KW alias palsu, adalah man yastaslimuna lillahi inqiyadan wa tawa'iyatan wa imtisalan li awamirihi jalla wa ala. Adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, dan mengamalkan konsekuensi dengan anggota badannya. Itu baru asli ahlu tauhid, ahlu la ilaha illallah. Bukan sekedar kalimat yang diucapkan, bukan sekedar status muslim mungkin di identitasnya, tetapi dia tidak sholat. Karena ada orang yang mengaku Islam tapi tidak mau sholat, dan memang tidak sholat sengaja.
Ada syahadatnya cuma 3. Syahadat, zakat, dan puasa. Sholat dan haji tidak. Ya tidak diterima lah. Karena syaratnya harus al-inqiyad. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat ke-7. Wa min syurutiha al-qabulul munafil liradd. Menerima dengan sepenuh hati. Terimalah dengan lapang dada, dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Kali nompo setengah hati gitu ya. Yo ora-ora, bimbang ragu, tidak. Jadi betul-betul menerima sepenuhnya, sepenuh hati, dengan lapang dada, dan tidak ada sedikit pun penolakan. Al-qabul ay lihadihil kalimah. Betul-betul menerima dengan sepenuh hati terhadap kalimat ini. Bukan sekedar ucapannya, bukan sekedar lafadznya, tapi walima taqtadihi min tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Tetapi juga menerima isi kandungan dan konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa itu? 1, min tauhidillahi jalla wa'ala. Mengesahkan Allah. Nek kowe gelem ngucapke ya kalimat la ilaha illallah, gelem ora gelem kudu nampa isine. Apa iku? Tauhidullah. 1, mengesahkan Allah, memanunggalkan Allah. Wa ikhlasid dinilah, menjadikan seluruh syariat, agama, amal, ibadah ini hanya untuk Allah. Kalau tadi nggak boleh berbuat syirik dalam arti memiliki Tuhan-Tuhan selain Allah. Begitu pula ketika beribadah, tidak boleh kepada selain Allah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi sya'nil musyrikin. Orang-orang musyrik itu, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ketika disampaikan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana dalam surat As-Saffat ini, As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ini tanda, sifat, ciri orang musyrik. Salah satunya apa? Mereka itu jika disampaikan kalimat la ilaha illallah, diingatkan, diperdengarkan, disampaikan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, apa? Yastakbirun, sombong mereka. Apa itu sombong? Menolak kebenaran. Tidak mau terima dia kalimat ini, tidak mau terima isinya. Mungkin diterima ucapannya, tapi tidak diterima isinya. Ya podo wae. Dan dia sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Bahkan merendahkan orang yang mengucapkannya, merendahkan orang yang menegakkannya, merendahkan orang yang mendakwahkannya. Dan itu nyata. Dahulu Nabi SAW ketika menyampaikan kalimat tauhid, dibuli, dihina, dituduh, difitnah, diusir, bahkan tidak dibunuh, diboikot, macam-macam. Di samping mereka menolak kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka juga merendahkan Nabi, manusia paling sempurna, paling mulia di sisi Allah. Hari ini pun sama. Ada sebagian orang tidak mau menerima kalimat tauhid. Mungkin dia menerima, mungkin dia mengucapkan, tapi tidak mau menerima kandungan isinya. Bahkan dia merendahkan orang-orang yang menegakkannya. Ada banyak. Berarti ya, mereka punya sifat sebagaimana sifat orang musyrik. Ya, salah satunya membenci kalimat tauhid, itu salah satu sifat orang musyrik. Begitu. Karena Allah sendiri yang mengucapkan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jadi kalau ada orang mendengar la ilaha illallah, kandungan isinya, penjelasan maknanya, kok dia nggak suka, hati-hati, barangkali di dalamnya ada salah satu sifat kesyirikan. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Loh. Memangnya kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang sekian banyak, yang sudah kami ibadahi, kami sembah sekian lama, peninggalan kakek nenek moyang kita. Ini peninggalan leluhur. Ini adat
Ini sudah sekian lama menjadi kebiasaan, kami nggak berani meninggalkannya. Hanya gara-gara dakwah tauhid. Kalau zaman dahulu, yang mendakwakan siapa? Nabi SAW. Dituduh, alah tukang syair, ya, desit, alah, mohon maaf, majnun, pengedan, gendeng, gemblung, apalagi sodron. Pemenah mas? Wineh, koclok, koclok, sodron, istilah-istilah itu, gendeng, edian, pernah bang? Koplak, weng, macam-macam lah. Pokoknya aneh-aneh istilah. Itu Nabi jamaah dituduh. Ya. Saking apa? Saking bencinya kepada kalimat tauhid. Padahal ini kalimat paling benar. Ya. Kalimat kebenaran. Karena apa? Karena mereka sombong. Sombong itu menolak kebenaran, dan ini kebenaran mutlak. La ilaha illallah. Kebenaran Allah ditolak mentah-mentah. Habis itu merendahkan orang yang menegakkannya. Ya memang begitulah orang sombong. Dan sampai hari ini ada sebagian orang yang seperti itu. Mending mas kowe menolak nih aja sombong. Wis ora gelem tauhid lalu merendahkan orang yang bertauhid. Ya, tapi begitulah memang, iblis masih ada kan? Jenderal iblis masih ada. Jenderal bintang berapa mas iblis? Kalau di dunia ini jenderal paling tinggi jenderal bintang berapa? 7. Loh masa terkenal banget. Puyer bintang 7. Jenderal bintang 7. Kalau di Indonesia jenderal bintang berapa? 5 ya. Ada yang jenderal besar itu ya. Ya kalau aslinya kan 4 yang resmi, tapi ada jenderal bintang 5, jenderal besar namanya. Jenderal siapa? Sudirman 1, 2, Soeharto 2, 3, Ahana Sution. Iya, ya. Kemudian yang keempat, jenderal siapa? Ada nggak? Cuma 3 ini. Wah, ngawur nek kowe. Ahmad Yani ya? Enggak kayak. Baik, kita lanjut. Kita tinggalkan jenderal. Kita lanjut ke sini. Ya. Fa dzakara min halihim, Allah Subhanahu wa taala menyebut salah satu sifat mereka. Apa itu? Annahum abau an yaqul la ilaha illallah. Tidak mau, enggan, moh, ragelem. Sorry. Ya. Untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka juga enggan wa an yaqbalu hadhil kalimah. Enggan menerima kalimat ini. Mengucapkan tidak mau, mendengar tidak mau. Wa madalat alaihi min tauhidillah wa ikhlasid dinillah. Dan juga enggan, tidak mau menerima kandungan, makna dan konsekuensinya. Tidak mau menerima, tidak mau mengucapkan, dan tidak mau menerima isi dan kandungan maknanya. Ternyata ini salah satu tanda orang musyrik. Waliyadzubillah. Begitu jamaah, karena sudah diingatkan. Sampai di sini saja, itu poin yang ke-7. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ahli tauhid, cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada agama ini, dan semoga Allah mencintai kita semuanya, memberikan bimbingan dan taufik kepada para pemimpin kita dan umat Islam semuanya, agar mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang konsekuen terhadap syahadatnya. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.